Pas lah ya. Yes, karena, speaker kita udah hadir juga di sini, yaitu adalah, Kak Biondi Sandasima. Yeay, welcome Kak Biondi. Yes, halo halo Yes, semuanya. apa kabar Apa Kak kabar? Biondi? Baik, baik. Agak batuk-batuk dikit nih, jadi izin dulu Waduh, ya. Nanti mungkin ada suara-suara atau momen di mana saya harus mute pada saat harus batuk dulu. But anyway, I'm feeling good otherwise. oke, get well soon pokoknya ya. Bukan efek polusi kan ya Kak Biondi? Saya curiganya itu sih sebenarnya. Makanya harus ke Bali dulu nih buat Oke, saring udara. Anyway, oke. Ya, jadi sampai ngungsi ke Bali nih. Jadi keren banget ya, di Bali pun masih bisa sharing insight ke kita semua ya. Dan nanti Kak Biondi akan sharing ke kita dengan tema mengelola waktu dengan efektif. Nah, jadi teman-teman yang punya mungkin isu atau nanti punya pertanyaan atau mungkin dirinya lagi susah ya mengelola waktu, bisa banget sharing dan discuss dengan Kak Biondi ya. Oke, mungkin langsung aja ku serahin ke salah satu mentor dari Udoser ini sendiri ya, salah satu member dari Udoser. Siapakah? Tentunya adalah Samuel Olam. Silakan Sam. Halo, thank you Bri. Halo semua teman-teman, selamat malam. Terima kasih sudah join di sesi kali ini. Kelihatannya masih banyak teman-teman yang mungkin masih telat atau belum join ya. Tadi sih udah aku sampaikan di grup. Tapi aku yakin banget materi hari ini bakal sangat-sangat berguna. Karena aku kayak udah pernah lihat deh Biondi ngomongin ini sebelumnya, dan aku kayak ngerasa wow cukup enlightening gitu. Jadi kayak aku yakin bakal berguna juga buat teman-teman. Tadi Brian udah nyebut sedikit soal siapa yang akan jadi pembicara di malam ini. Aku akan perkenalkan narasumber kita, Biondi Sandasima. Seperti tadi teman-teman juga sudah dengar, adalah juga anggota Youth Dozer tahun lalu, angkatan lalu, karena adalah grand finalist dari New Aman of the Year tahun 2022. Nah, Kak Biondi ini mendalami sebetulnya banyak isu digital development dan diplomasi, secara spesifik punya misi atau kerinduan untuk gimana caranya memperkecil ketidaksetaraan dan memberdayakan pemuda gitu. Nah, Kak Biondi banyak jadi konsultan juga buat lembaga-lembaga besar di Indonesia, maupun mungkin globally juga, di Bank Dunia, di Public Digital UK, di UNDP, dulu pernah gabung sama Jabar Digital Service juga. Terus Kak Biondi punya 2 gelar master di bidang politik, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan, kalau nggak salah, benar ya, Bi? Terus pernah mendapatkan penghargaan juga, Young CSO Leader Fellows dari IMF Bank Dunia, dan Most Inspiring Movement Award tentunya dari The New Aman of the Year 2022, karena kegiatannya Kak Biondi ini di Palu Produktif, yaitu sebuah gerakan untuk membangun pemuda di kota kelahirannya Kak Biondi, di Palu. Gitu. Jadi luar biasa banget rekam jejaknya Kak Biondi, dan hari ini bakal sharing gimana caranya untuk bisa membagi waktu dengan efektif, karena kita mungkin udah sering banget denger ada kayak orang yang wah inspiratif nih pencapaiannya kayak luar biasa banget gitu. Tapi kita jarang bisa denger gimana sih mereka mencapai itu. Dan salah satu aspek yang penting banget untuk bisa produktif, untuk bisa mencapai banyak hal, itu adalah dengan mengelola waktu dengan efektif. Jadi hari ini yang mau kita belajar dari Kak Biondi, rahasianya nih, rahasia dapurnya, gimana caranya dia kemudian bisa mengelola waktu, terus bisa mencapai berbagai prestasi yang sudah dia capai. Nah, sebelum aku mulai ke Kak Biondi, aku mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman, ada sayembara. Sayembara bahasa Indonesianya apa sih? Kayak gue berasa jadul banget ya. Sayembara kayak berasa purbakala banget. Jadi ada semacam kuis ya, bukan kuis ya, challenge challenge. Akhirnya gue ketemu istilah yang lebih kekinian. Ada challenge buat kita semua. Jadi kalau teman-teman ingat di minggu lalu, kemarin itu kan Kak Konino ya sharing soal gimana cara memulai hidup sehat. Nah, buat teman-teman yang kemudian udah mempraktekkan itu, udah coba memulai hidup sehat, nggak harus dari kemarin sih, boleh dari sebelumnya lagi, atau mungkin yang udah sekarang udah punya rutinitas olahraga yang baik atau makan yang baik juga boleh sharing. Intinya boleh sharing kiat-kiat dan mungkin
kesuksesan yang teman-teman lakukan untuk memulai gaya hidup sehat ke lewat story aja ke akunnya YouthDozer @youthdozer.id, dan boleh juga di tag juga ke akun aku karena ada 5 voucher, 5 voucher elemen isopower yang stargazing yang mengandung kreatin itu, yang satunya seharganya mungkin berapa ya, 150 ribuan kalau nggak salah ya, satu kotak gitu. Jadi ada 5 voucher untuk masing-masing pemenang satu kotak elemen yang Ice Power Stargazing. Jadi silahkan ceritain pengalaman kalian dan mungkin kiat-kiat yang mau kalian share juga di story kalian, tag ke YouthDozer dan juga ke aku. Oke, itu aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah kalau mau ada pertanyaan soal challenge itu atau apa, ntar di belakang bisa. Tapi sekarang aku mau memberikan kesempatan dulu ke Kak Bioni untuk boleh sharing, karena waktu kita mungkin agak terbatas. Jadi kita akan dengerin Kak Bioni prestasi mungkin 30-40 menit. Setelah itu kita bisa tanya jawab sama Kak Bioni ya. Sampai pukul 20.30 WIB, atau kira-kira 90 menit dari sekarang. Sip, gitu aja. Silahkan Kak Bioni, selamat malam. Oke, selamat malam Sam, dan selamat malam juga semuanya. Semoga suara dan koneksi saya aman dan bisa terdengar dengan jelas. Dan again, saya juga lagi batuk, jadi mungkin nanti akan ada gangguan sedikit, tapi hopefully tidak terlalu major. Dan terima kasih juga sudah mengundang saya untuk berbagi tentang cara mengelola waktu. Dan mungkin saya akan berbaginya bukan cuma sekedar mengelola waktu, tapi juga mengenhance productivity kali ya. Karena dua hal ini dua hal yang berjalan berimbang gitu ya. Kalau misalnya kita bisa kelola waktu, otomatis kita juga bisa jadi lebih produktif. Tapi tentunya bukan yang toxic productivity, tapi produktif yang sesuai dengan prioritas yang kita inginkan dan arah atau purpose hidup yang kita udah tentuin juga. So without further ado, saya coba share screen saya. Semoga bisa terlihat ya dalam 30 menit ke depan. Sambil mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya in between, nggak perlu nunggu sampai sesi tanya jawab. Kalau misalnya itu burning question, bisa langsung di-interrupt aja, ditanyain. Biar kita juga bisa lebih banyak diskusi. Oke? Nah, jadi saya akan bagi ini ke dalam 4 bagian, seperti, dan ini mungkin Om Sam udah melihat sebelumnya, jadi probably it's nothing new to him. Dan di sini juga Om-Om Youth Dozer juga pasti time management-nya juga keren semuanya, jadi feel free untuk menambahkan juga kalau misalnya ada yang mau ditambahkan. Dan buat teman-teman menti juga kalau ada yang mau di-share juga as we discuss about this, feel free juga gitu ya. Jadi bukan cuma dari saya yang berbagi, tapi bisa dari semuanya gitu ya. Jadi kita saling bertukar informasi, berbagi tips juga kira-kira gimana caranya mengelola waktu dengan efektif. Tapi ini ada salah satu quotes yang saya suka juga dari Michael Alschuler, The bad news is time flies. Jadi kita selalu mengeluh gitu ya, kayaknya kita sering banget kehabisan waktu. But the good news is that kita sebenarnya pilot dari waktu tersebut gitu ya. Jadi walaupun dia terbang, tapi ke arah mana terbangnya, apakah positif atau tidak, apakah align dengan purpose kita atau tidak, sebenarnya kita punya authority untuk menentukan itu gitu ya. Jadi bukan sekedar mengeluh bahwa oh kita nggak punya waktu atau waktu kita cepet banget habisnya. Tapi justru karena itu emang seperti itu, that's the nature. Tapi yang kita bisa kontrol, yang ada dalam circle of control kita adalah how do we use that time supaya bisa sesuai dengan prioritas hidup kita, gitu ya. So I'm going to divide the presentation into 4 parts. Yang pertama, dimulai dari mindset dulu. Gimana caranya kita memandang waktu dan menghargai waktu. Karena kalau misalnya tidak berangkat dari pola pikir yang benar terhadap waktu, ya selama-lamanya kita mungkin tidak akan menghargai waktu sebegitunya gitu ya. Justru kita bisa menggunakan teknik yang benar, berangkat dulu dari mindset yang benar. Jadi saya akan coba share mindset saya terhadap waktu, tapi tentunya ini bisa beda-beda ke setiap orang. Jadi feel free juga untuk menambahkan kalau ada yang mau menambahkan. Terus yang kedua, sebenarnya penggunaan waktu itu kan harus di-align, seperti yang saya katakan tadi, dengan purpose kita gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke tekniknya, kita coba lihat dulu gimana sih cara menentukan purpose atau melakukan goal setting gitu ya. Ini suara saya masih terdengar? Oke. But anyway, ya jadi goal setting dulu, terus yang ketiga baru kita bicarakan tentang teknik
membagi waktunya, dan ini mungkin sebenarnya hampir semua orang sudah melakukan sih, saya yakin. Jadi value dari presentasi ini justru bukan di tekniknya, tapi lebih ke mindset sama goal settingnya. Dan yang terakhir, percuma kita punya waktu kalau nggak ada energi gitu kan untuk bisa produktif. Jadi di bagian akhir saya akan coba share juga tentang bagaimana kita bisa tetap konsisten untuk membagi energi kita juga. Jadi bukan cuma membagi waktu, tapi membagi energi supaya tetap bisa maksimal di semua prioritas yang kita sudah tentukan sebelumnya, gitu ya. So these are the journey. Saya nggak tahu apakah waktunya cukup atau enggak. Mungkin ada beberapa part yang kita bisa skip, tapi kalau ada yang mau ditanyakan supaya kita bisa gali lebih dalam, feel free untuk raise questions juga as we go, gitu ya. Yang pertama dari productive mindset dulu. Jadi pola pikir memandang waktu itu seperti apa. Jadi ada 3 hal yang biasanya saya pakai untuk memandang waktu. Again, ada quote, ini kayak penuh quote gitu ya. Jadi dari Paul J. Mayer, productivity is never an accident. Jadi kalau kita mau produktif, it's not something that happens coincidentally, tapi it's always a result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort gitu ya. Jadi selalu pengen yang terbaik, terus merencanakan juga secara secara rapih, sama effortnya juga fokus ke beberapa hal yang kita udah pilih gitu ya. Nah, so coming into the mindset, jadi ada 3 hal. Yang satu adalah waktu itu tidak gratis. Walaupun mungkin time is apa ya, salah satu sumber daya yang semua orang bisa dapatkan seakan-akan tidak perlu bayar gitu kan. Walaupun orang juga kadang bilang waktu adalah uang gitu kan, saking menghargai waktunya. But for me, yes it's true, but economically speaking sebenarnya indeed time itu nggak free karena ada yang namanya biaya kesempatan di cara kita menggunakan waktu tersebut. Jadi walaupun misalnya semua orang bisa dapat waktu secara gratis, tapi bagaimana kita nge-spend waktu itu, semuanya ada opportunity cost gitu ya. Mungkin yang udah pernah belajar opportunity cost atau biaya kesempatan pasti udah ngerti konsepnya seperti apa. Jadi biaya kesempatan adalah biaya yang keluar pada saat kita memilih satu hal dari berbagai opsi yang ada. Jadi bahwa kita tidak bisa melakukan hal yang tidak kita pilih adalah biaya atau cost yang keluar dari pilihan tersebut gitu ya. Jadi pada saat kita memilih untuk nonton Netflix binge watching, misalnya saya juga sempat binge watching One Piece gitu ya. Dan ternyata udah ada 200 episode. Wow. Jadi pada saat saya memilih untuk binge watching misalnya 10 episode dari One Piece, it feels like it's free, as in waktu itu lagi lowong gitu ya di weekend. Tapi sebenarnya ada biaya kesempatan yang keluar karena saya tidak bisa menggunakan waktu yang sama untuk misalnya berolahraga atau bisa istirahat lebih panjang gitu. Jadi although what you think is free, misalnya scrolling TikTok 3 jam, 4 jam nonstop gitu ya, sepertinya gratis. Ya tetap nggak gratis sih karena bayar paket data gitu ya. Tapi di luar itu sepertinya nggak ada biaya yang keluar, tapi sebenarnya ada biaya kesempatan yang selalu keluar pada saat kita memilih sesuatu gitu ya. Jadi teman-teman juga ikut kelas ini juga walaupun gratis gitu ya, sebenarnya ada biaya kesempatannya. Jadi waktu yang kalian gunakan memilih untuk ikut kelas ini adalah biaya yang keluar karena teman-teman tidak bisa melakukan hal yang lain gitu ya. Tapi hopefully teman-teman memilih ini sesuatu yang align sama purpose-nya teman-teman, dan justru ini jadi sesuatu yang produktif, bukan sesuatu yang sia-sia gitu ya. Jadi itu yang pertama, there's always an opportunity cost. Yang kedua, waktu itu terbatas, jadi kita semua ada expiring date-nya. Di sini nggak ada yang kayak Thanos gitu kan, yang bisa hidup selama-lamanya gitu ya. Jadi kita semua udah ada, ibarat beli elemen, udah ada cap expiry date-nya tanggal berapa. Jadi kita itu sebenarnya udah ada cap expiry date-nya semuanya gitu kan, akan hidup sampai kapan. So we only have that moment gitu ya. Jadi time yang di-assign ke kita itu emang cuman sebegitu gitu. Jadi that's how valuable time is, karena kita tidak memiliki ini secara tidak terbatas gitu ya. Jadi ada batasannya, dan segala sesuatu yang
terbatas atau jarang atau scarce itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, uniknya, tapi waktu adalah satu-satunya sumber daya yang dibagikan secara merata ke semua orang. Jadi mau dia petani atau dia presiden atau siapapun itu, kita semua hanya punya 24 jam per hari. Dan kita semua sama gitu ya. Jadi tidak ada excuse kalau misalnya untuk sumber daya yang lain, misalnya status sosial dan ekonomi gitu, atau tingkat kesejahteraan keluarganya, atau kefotogenikannya gitu ya. Itu semuanya berbeda gitu ya. Ada yang lebih fotogenik, ada yang tidak fotogenik, ada yang status sosialnya terlahir lebih punya privilege, ada yang tidak. Itu sumber daya yang di semua orang itu di-assign beda-beda levelnya gitu kan. Tapi waktu adalah sumber daya juga, dan saya selalu melihat waktu itu sebagai sumber daya yang di-assign ke semua orang, tidak melihat siapapun dia, semuanya jumlahnya sama gitu ya, 24 jam. Jadi I think apa ya, itu membantu, mungkin satu-satunya sumber daya yang bisa membantu adanya level playing field pada saat kita harus berkompetisi. But anyway, that's another one. Terus yang ketiga, waktu itu, dan sebenarnya mindset-nya adalah semua hal yang kalau tidak dikelola dengan baik, kita akan kehilangan hal tersebut. Jadi let's say kita udah punya 24 jam nih per hari, tapi kalau tidak dikelola, tidak di-manage, dan tidak dimasukkan ke aktivitas yang tepat, yang sesuai dengan purpose dan tujuan kita, otomatis kita akan kehilangan hal tersebut. Semua sumber daya itu seperti itu. Uang juga seperti itu. Kita mau punya duit seberapa banyak pun, kalau tidak dikelola, pasti kita akan kehilangan sumber daya tersebut pelan-pelan gitu kan. Begitupun juga dengan hubungan gitu ya. Kita misalnya lama nggak kelola, nggak kontakan, otomatis akan tergerus juga. So every resource, every sumber daya itu harus dikelola, termaksud waktu. Jadi kita harus kelola waktu kita supaya nilai dari waktu tersebut, walaupun kita semua dapat jumlah yang sama, tapi nilai dari waktunya bisa beda-beda, tergantung bagaimana kita menggunakan waktu tersebut, gitu ya. So these are the three things that I always embed in my mind, bahwa waktu itu selalu ada biayanya. Dari semua yang dilakukan, itu nggak ada yang gratis, selalu ada opportunity cost. Jadi kita harus bisa lebih hati-hati memilih aktivitas dan prioritas hidup kita. Tapi yang kedua, kita semua punya waktu yang sama. Jadi sesibuk apapun, it's only about who and what we prioritize for that given time. Dan yang terakhir, kita harus kelola supaya waktunya tidak lewat begitu saja, gitu ya. So that's one. Let me check, masih ada berapa menit. Oke. Saya akan masuk ke poin yang kedua terkait goal setting gitu ya. Jadi tadi udah ngomongin productive mindset, sekarang ke gimana sih kita nentuin purpose dan objektif hidup kita supaya waktu yang ada kita bisa pakai untuk menentukan prioritas yang sesuai dengan calling tersebut, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya di big picture-nya. Oke, now ini satu advice yang saya suka sekali juga, dan mungkin hampir semua orang pernah dengar ini, tapi menurut aku ini cukup personal, karena saya dengarnya ini dari Kang Emil, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Jadi dia selalu, karena dia leader yang sangat visionary dan kreatif juga, jadi banyak karya-karya seni dan karya arsitektur yang dia buat juga gitu ya. Tapi at the same time dia juga punya kreativitas untuk long term, jadi dia membayangkan Jawa Barat, karena kebetulan beliau adalah Gubernur Jawa Barat, jadi membayangkan Jawa Barat itu akan jadi provinsi digital yang sangat advance dan high tech. Tapi itu kan long term vision yang cukup sulit untuk dicapai. Tapi untuk bisa mencapai long term vision tersebut, dia tetap ada yang namanya short term project. Jadi proyek-proyek jangka kecil yang dieksekusi di day to day. Dan itu yang saya lakukan juga. Jadi selalu ada gambaran jangka panjang, kayak mungkin in 10-20 days akan jadi siapa, atau akan melakukan peran seperti apa gitu ya. Walaupun dunia akan berubah anyway, but I do have that long-term vision supaya tetap ada motivasi untuk bergerak maju. But at the same time, it's not only about dreaming, tapi executing those vision melalui project-project yang short term, yang bisa dieksekusi dalam jangka waktu pendek. So part of the tips adalah teman-teman bisa mulai misalnya set
kayak visi jangka panjangnya apa. Mungkin ada yang bahkan mau melebihi 10 tahun gitu ya. Tapi biasanya rule of thumb-nya ada jangka panjang, jangka menengah, sama jangka pendek gitu ya, yang memang setahun atau bahkan per quarter. Nah, everything yang kita udah set, apalagi yang jangka panjang, biasanya jarang terjadi precisely atau persis dengan apa yang kita bayangkan. Pertama, karena informasi yang kita dapatkan di tahun-tahun pada saat kita ngeplan itu pasti terbatas gitu ya. There's always what we call as information asymmetry. Jadi informasi yang tidak kita ketahui secara menyeluruh, sehingga yang kita plan sekarang itu biasanya terbatas dengan informasi yang kita tahu saat itu, gitu kan. Dulu saya tidak bercita-cita ambil jurusan hubungan internasional karena saya bahkan tidak tahu ada jurusan yang namanya hubungan internasional, gitu ya. Mungkin teman-teman nggak ada yang kepikiran jadi astronot karena di Indonesia ini nggak ada yang kayak NASA gitu kan. Dan itu informasi yang kita tahu. Tapi sebenarnya ya kita nggak pernah tahu, mungkin potensi itu ada gitu kan. Jadi for sure yang kita planningkan sekarang itu tidak akan terjadi 100% seperti itu. Karena tadi gitu ya ada information asymmetry, dan yang kedua dunia kita emang selalu berubah dengan cepat, apalagi dengan kayak Industrial Revolution 4.0, 5.0, teknologi bisa merubah dunia kita. Kalau dulu waktu saya zaman kuliah ya kita nggak pernah ada Zoom kayak gini, but it's now a normal thing. Dan sekarang saya kerjanya di dunia digital. Obviously, I didn't plan. Obviously, kayak dream saya di masa kecil saya tidak seperti sekarang, karena dulu itu nggak ada istilahnya digital transformation kayak gini gitu kan. Jadi apakah bisa disimpulkan saya gagal karena tujuan jangka panjang saya tidak tercapai? Juga tidak gitu kan. So, failure is bound to happen, sebuah keniscayaan karena dunia memang berubah. Tapi planning dan having a vision for a long term itu tetap harus dilakukan, karena itu yang akan memotivasi kita at least punya what I call a self-imposed direction. Jadi tujuan yang memang kita kayak bebankan ke diri sendiri, dan itu yang akan ngedrive atau ngasih motivasi kita untuk punya apa ya, motivasi untuk bekerja dan motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif dan produktif setiap harinya. Karena kalau menunggu harus ada Mario Teguh dulu yang nyolek, terus ngasih kita semangat setiap hari, ya capek gitu kan. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi harus dari diri kita sendiri, yang ngemotivasi diri sendiri lah. And that happens if we have a clear purpose. Jadi kalau udah ada purpose yang clear, walaupun nanti bisa berubah, tapi at least itu yang akan ngedrive kita untuk semangat setiap harinya. Nah, itu secara konsep gitu ya. Nah, sekarang secara teknis, biasanya sebenarnya masing-masing orang bisa punya teknik yang beda-beda, tapi I usually use this technique called OKR, Objective Key Results, dan ini dilakukan per quarter gitu ya. Jadi memang belakangan ini udah ada pergeseran dari yang orang biasanya bikin resolusi tahun baru menjadi membuat plan setiap quarter sama kayak perusahaan. Mungkin kalau yang kerja di startup udah sering bikin OKR, Objective Key Results, ini sama kayak KPI, tapi ternyata OKR atau KPI ini juga bisa diimplementasikan di level personal. Jadi bukan cuma di level ini ya korporasi. Mungkin ini ada yang bilang, ini it sounds like a very capitalistic mindset, but anyway, it doesn't have to be capitalistic as well. Lebih ke buat supaya kita bisa lebih tahu aja purpose kita di mana gitu ya. Jadi ada objektifnya dan ada key results-nya. Nah, sekarang saya coba jelaskan secara lebih deep dive sedikit tentang OKR ini gitu ya. Nah, OKR bisa bermula dari pertama memprioritaskan dulu key areas atau area hidup yang menurut teman-teman penting untuk teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa beda-beda ke setiap orang. For me, my priorities are as displayed. Jadi ini prioritas hidup saya, and in that order gitu ya. Jadi ordernya jelas. Jadi spirituality is my number one priority, and then relationship is my second, and then health, finance, self-development. Walaupun ini juga secara hitam di atas putih gitu ya, tapi pada kenyataannya mungkin kadang bisa tertukar-tukar gitu ya. Kadang di kenyataannya self development saya justru yang nomor satu. Tapi ideally speaking, from the bottom of my heart, it should actually come fifth gitu ya. Yang nomor satu itu adalah spirituality, and then relationship, and then health. Baru
setelahnya kita bicara uang, baru setelahnya kita bicara self development. Jadi pada saat ada pilihan-pilihan yang sulit, pilihan sulit itu biasanya bukan memilih yang baik dari yang buruk, tapi yang baik dari yang baik gitu kan. Ya itu justru lebih susah untuk ditentukan. Nah, tapi dengan kita punya clear rank of priorities, and this can also change as we grow older atau as our season of life change, itu akan membuat kita bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan lebih align dengan prioritas kita. Jadi, hang on. Jadi kalau misalnya ada dilema antara memilih urusan finance dan health, then I would go for my health because it's clear for me that health matters gitu kan, dibanding misalnya harus kerja ngoyo cari uang misalnya. Kalau misalnya harus begadang untuk ngelarin project, saya lebih memilih tidur sebenarnya. Nanti kalau misalnya urusan ininya lebih ke manajemen komunikasi sama manajemen load-nya ke orang-orang yang terlibat gitu. Jadi saya apalagi di usia sekarang udah jarang banget yang namanya begadang gitu ya untuk menyelesaikan sesuatu, karena saya tahu kesehatan saya itu lebih berharga dibanding nyari uang. Karena anyway kayak duit itu ada aja gitu kan sumbernya. Tapi kalau kesehatan sekali hilang, recover-nya juga bisa mahal dan bisa lama gitu kan. So that rank helps me determine how I go with my time juga. Ya terus setelah ini udah clear, kita bisa coba kalkulasiin berapa sih sebenarnya jumlah waktu yang tersedia per hari untuk hal-hal yang produktif di luar, misalnya hal-hal yang memang udah harus dilakukan kayak ya pekerjaan, waktu tidur, waktu bersih-bersih gitu kan. Dan apapun itu tergantung lifestyle teman-teman. Kadang ada orang yang terlalu ambis dan tidak realistis gitu ya. Jadi ngerjain 10 hal per hari tanpa memperhitungkan bahwa emang lu nggak butuh tidur, emang lu nggak butuh nyuci baju misalnya gitu kan. Pada kenyataannya kan emang masih perlu ngelakuin hal-hal itu. Jadi pada saat diimplementasikan, akhirnya semua yang harusnya dikerjakan jadi kepending, dan akhirnya kita merasa gagal gitu kan. Dan akhirnya hari ke hari kita merasa terdemotivasi terus, karena sepertinya yang kita jadikan, yang ada di checklist kita, itu yang ada di list kita itu nggak pernah ke checklist karena emang sedari nge-planningnya pun udah nggak realistis gitu kan, kayak seakan-akan mau bikin candi Borobudur gitu kan, padahal waktunya cuman 24 jam per hari. Jadi you have to be realistic with the amount of time available to you. Kita semua cuma punya 24 jam. Apa sih yang harus dikerjakan, prioritas mana yang harus didahulukan di hari tersebut, dengan memperhitungkan juga hal-hal lain yang memang harus dilakukan kayak tidur, makan, mandi, dan lain sebagainya gitu kan. And the rest of it yang kita pakai secara strategis, okay? I really like this illustration tentang jar of life, jadi toples kehidupan. Sorry, that's what I meant. Jadi kayak hidup kita tuh kayak seperti sebuah toples di mana kita harus bisa menentukan dan memasukkan hal-hal yang memang jadi prioritas hidup kita terlebih dahulu. Kalau saya tadi 5 hal ini gitu ya. Jadi itu adalah big rock saya, batu-batu besar saya, dan itu yang saya akan masukkan pertama dan prioritaskan gitu ya. Jadi kalau emang ada waktu, then I would choose to go to the gym because health is my number 3 priority. And then I would also pray stuff like that, and reply to messages, keep connecting karena that's also my priority. Nanti sisanya itu pebbles-pebblesnya atau batu-batu kecil dan pasir-pasir ini akan bisa mengisi ruang-ruang yang kosong yang tersisa gitu ya. Jangan sampai terbalik. Kita kayak memprioritaskan hal-hal yang tidak penting terlebih dahulu kayak nge-scroll TikTok, Reels. I'm also guilty of doing those as well. Karena kalau misalnya itu yang mengisi waktu kita terlebih dahulu, akhirnya ruang yang seharusnya untuk prioritas kita jadinya tidak muat lagi, dan akhirnya ada prioritas yang harus ditanggalkan atau keluar dari jar of life ini gitu kan. Jadi prioritas itu penting sekali. It's not only about jargon gitu ya, oh that's my priority, tapi kalau itu udah jadi prioritas, ya itu akan membantu kita mendecide, melakukan decision gitu ya, melakukan keputusan dari hal-hal yang memang harus dipilih setiap harinya, karena kita semua punya waktu yang terbatas. So,
OKR helps us with that. Jadi helps us looking at the objective dan key results apa yang bisa membantu kita lebih dekat ke objektif tersebut. Jadi prinsip balik lagi ke yang tadi ya, long term vision, short term project. Jadi objektif ini adalah sesuatu yang bersifat long term, key results-nya adalah sesuatu yang sifatnya short term yang bisa dilakukan dari hari ke hari gitu ya. Nah, ini contoh ya. Belum contoh, ini formulanya dulu. Jadi formula OKR itu adalah saya akan insert dengan objektifnya atau tujuannya, tujuan hidupnya atau apapun itu purpose. And then as measured by, diukur dengan, nah ini key results-nya. Jadi saya mau apa dengan melakukan apa gitu kan. Dan apanya ini yang terakhir itu bisa diukur semuanya. Nah, objektif sifatnya itu harus bisa memotivasi supaya itu jadi drive kita. Again, tadi long term vision itu kita buat walaupun akan berubah dan walaupun akan gagal, udah pasti gagal karena dunia berubah dan kita punya information asymmetry, tapi itu tetap kita taruh di diri kita supaya kita punya internal drive dan motivasi. It has to be short and simple supaya mudah diingat. And then it can be qualitative, jadi nggak perlu bisa diukur karena masa depan terlalu abstrak gitu ya untuk bisa diukur. Dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan kita. Sedangkan key results itu sifatnya kuantitatif, jadi harus bisa terukur. Nah, ini yang jadi key-nya. Karena kadang ada yang punya mimpi tapi nggak tahu matriksnya apa, nggak tahu cara mengukur kayak hidup sehat. Oh, hidup sehat, oke. Tapi gimana sih cara mengukur kita itu udah hidup sehat atau enggak gitu kan? Apa proksinya, apa matriksnya? Nah, ini key results itu sifatnya harus bisa diukur. Value based bukan cuman activity based, kayak hidup sehat sebagai prinsip bukan cuman karena ke gym terus ngerokok gitu kan, karena well eventually that's not healthy kalau misalnya diukur based on activities doang tapi nggak sesuai dengan value yang benar. Terus mendeliver results juga dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, biasanya OKR itu per quarter, jadi setiap 3 bulan kita perbaharui. Terus nah, itu OKR-nya juga bisa di breaking down ke hal-hal yang lebih kecil supaya bisa mendeliver value dengan lebih cepat. Nah, contoh ya. Sorry. Nah, contoh memperdalam kemampuan atau penguasaan kita terhadap manajemen produk. Jadi ini objektifnya. Ini kan masih agak ngawang gitu kan. Apa sih mastery? Maksudnya how do we define mastery? Kayak penguasaan terhadap manajemen produk itu gimana caranya kita tahu apakah kalau udah jadi dosen berarti itu mastery gitu kan nggak berarti kayak gitu juga. How do we know, jadi tapi this is a clear objective bahwa dia pengen jago di bidang manajemen produk gitu kan. Nah, tapi this alone is not enough, but this is good karena akhirnya dia punya drive, oh pokoknya gue pengen jadi orang yang jago banget di bidang manajemen produk gitu kan. Jadi dia punya internal drive untuk bisa ngelakuin itu. Tapi harus ada key results-nya, harus ngerti gimana cara membawa dia lebih dekat dengan objektif ini gitu ya, yang bisa diukur. Ini contohnya aja, tentunya ada cara-cara lain juga. Contohnya adalah menghadiri misalnya 3 online course tentang Scrum dan Product Life Cycle. Di quarter tersebut ini semuanya berbicara 3 bulan gitu ya. Jadi sebulan sekali ikut online course, yaitu kayaknya udah cukup produktif gitu ya untuk bisa menambahkan pengetahuan dia tentang product management, dan pun dia udah jago, dia tetap bisa update lagi dengan perkembangan terbaru gitu kan. Nah, saya juga pengen menekankan yang namanya lifelong learning. Jadi kita sejago apapun tetap harus punya rasa haus untuk belajar karena dunia itu berubah terus. Jadi kita harus tetap bisa update, dan saya rasa orang-orang yang ikut Youth Dozer ini adalah orang-orang yang memang punya rasa ingin tahu dan kehausan itu kan. Buktinya kalian ada di kelas ini. Terus contoh lainnya misalnya, oh dia akan ngobrol dengan product managers setiap 2 minggu sekali. Misalnya ini kan juga jelas gitu ya, bisa diukur. Oh, setiap 2 minggu sekali akan ngejadwalin ketemu sama product managers supaya dia bisa consult juga. Dengan tergantung cara belajarnya kan nggak semua orang bisa ngerti dengan ikut online course. Ada juga yang lebih bisa ngerti kalau dia ngobrol langsung gitu kan. Nah, ini juga bisa dilakukan dan bisa diukur. Another example, misalnya objektifnya adalah pengen hidup lebih sehat. Ini kan sangat baik gitu ya, tapi juga masih mengawang-awang. Dan healthier lifestyle itu belum jelas di sini apa proksinya, apa matriksnya.
Nah, key results-nya misalnya diukur dengan, oh saya workout 5 kali dalam seminggu. Terus saya misalnya udah nggak makan, ini bukan saya ya, ini contoh yang di sini aja. Kan saya masih makan eh, nasi putih misalnya diganti jadi brown rice. Terus misalnya mengurangi minuman manis atau tidur minimal 7 jam sehari. Ini contoh-contohnya aja, tapi yang jelas di sini jelas matriksnya bisa dihitung kayak ini kan 5 ini 7 kalau ini 0 gitu kan. Jadi emang ceritanya dia nggak mau lagi makan nasi putih. Atau ini juga misalnya berkurang kalau misalnya dulu misalnya setiap hari minum, sekarang mungkin seminggu sekali, itu juga bisa diukur gitu kan. Jadi jelas key results-nya. Nah, the thing is banyak orang yang hidupnya cita-citanya sangat banyak gitu kan. Em, tapi juga sebenarnya perlu fokus mana nih yang bisa jadi prioritas dalam kuarter tersebut dalam 3 bulan gitu ya, mana yang make sense untuk bisa diraih. Jadi sebisa mungkin OKR-nya itu bisa ditakar gitu ya, less is more. Jadi semakin bisa ditakar semakin baik, semakin menggebu-gebu kayak 100 OKR atau 100 objektif, gua rasa itu you're setting yourself to failures. Dan kalau misalnya udah kayak gitu, jadi malah terdemotivasi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ukurnya, oh saya punya satu fokus nih, hidup lebih sehat di quarter ini. Dan kita berhasil misalnya bisa rutin tidur cukup 7 hari lagi, 7 jam, sorry, 7 jam per hari. Itu kalau misalnya kita bisa konsisten melakukan itu 3 bulan dan kita berhasil, itu akan jadi motivasi kita untuk konsisten lagi di kuartal selanjutnya dan menambahkan lagi mungkin objektif baru gitu kan. Kadang kalau misalnya dari awal udah ambis dan gagal, akhirnya kita merasa ya udahlah ngapain pakai OKR-OKRan, jadinya malah nggak melakukan sama sekali gitu kan. Jadi less is more, you have to be realistic, oke? Biasanya ideal itu 1 OKR itu punya 2 sampai 5 key results. So to sum up, objektif adalah apa yang ingin kita capai. Key results adalah how do we measure progres kita untuk mencapai objektif tersebut. Dan biasanya ini bisa di breakdown lagi menjadi aktivitasnya apa gitu kan. Tapi buat pemula sih saya sarankan bisa sampai key result saja, biar yang penting clear gitu apa yang mau di measure. Nanti day to day-nya bisa pakai to-do list untuk bisa melihat apakah key results-nya udah tercapai atau enggak. Nanti saya akan kasih link, saya akan paste di kolom chatnya. Ini template yang bisa dipakai untuk mengatur tadi prioritas sama objektif sama key results. It's a very simple one. Nanti teman-teman bisa kerjakan setelah kelas ini gitu ya. Mungkin bisa jadi sayembara lah. Anyway, that's a template, nanti saya bagikan setelah saya share ini. Oke, jadi saya udah di poin yang kedua tentang aligning our goals. Jadi tadi kita udah ngomong tentang menghargai waktu dengan 3 mindset tadi. Terus gimana sih caranya itu align sama long term goals kita pakai framework yang namanya OKR, Objective Key Results. Nah, sekarang yang lebih teknis lagi kayak day to day management waktunya kayak gimana gitu kan. Nah, ini mungkin udah sangat sering dilihat kayak Eisenhower matrix gitu ya tentang important and urgent. Jadi essentially we can always classify aktivitas kita itu penting nggak sih dan urgent nggak sih. Kalau misalnya udah dibagi dalam 4 kuadran kayak gini, nanti kita bisa decide mau diapain task tersebut. Kalau misalnya dia masuk ke kuadran 4 yang mana itu nggak penting dan nggak urgent, then we have to escape it. Kalau dia urgent tapi tidak penting, then we have to avoid ya, menghindari. Dan ini sifatnya kayak emergency semua gitu ya. Terus, ini sifatnya sebenarnya bukan emergency karena nggak penting gitu kan, tapi urgent, dibuat urgent jadi kayak seakan-akan kita jadi melakukan hal-hal yang banyak tapi nggak penting yang dilakuin gitu kan. Nah terus yang nomor 2 ini adalah hal yang penting tapi tidak urgent, sedangkan yang nomor 1 adalah hal yang
penting dan juga urgent. Nah, kesalahan banyak orang biasanya terlalu banyak melakukan hal yang di kuadran 1. Jadi penting sih, tapi udah urgent. Akhirnya sistem kebut semalam gitu kan, asal selesai. Karena penting ya emang harus dilakukan, dan urgent, jadi emang udah harus selesai, jadi nggak terlalu thoughtful. Jadi outputnya itu kayak output asal-asalan gitu kan. Nah, ideally yang kita lakukan adalah hal yang penting tapi tidak urgent. Jadi hal-hal yang memang penting tapi secara timeline itu masih bisa diatur gitu ya. So we can have like enough time untuk planning dan melakukan critical thinking juga untuk melihat apakah secara helicopter view ini tetap align sama purpose kita gitu ya. Jadi in a sense fokus on quadrant 2, jadi hal-hal yang penting tapi tidak urgent. Jadi jangan membuat hal-hal yang tidak urgent menjadi urgent juga. So focus on that. Cuman gini sih, to be honest, in real life we no longer do this gitu kan. I never draw this physically, kayak bikin kuadran secara fisik gitu ya, terus kayak ngeplot ini urgent atau enggak. Tapi it's about mentality sebenarnya. Jadi di mental kita itu harus ngerti apakah sesuatu itu penting atau enggak. Dan sebisa mungkin kalau dia penting, kita punya waktu yang cukup untuk membuat dia tidak menjadi sesuatu yang urgent gitu ya, supaya bisa careful planning sama critical thinking juga. Oke. Nah, ini the magic I think lies here. So every single activities itu harus masuk ke kalender. Every single thing. Jadi dulu kalau lagi gila-gilanya bahkan kadang semuanya sih saya masukin kayak apa ya, jam makannya gitu-gitu juga. Tapi kalau sekarang lebih kayak semua yang penting-penting aja, kayak meeting-meeting penting, sama biasanya gymnya itu kayak ada di kalender supaya nggak tabrakan gitu. Tapi always use your calendar. Jadi biasanya kalau ada event sesuatu, it's always in my online calendar biar nggak ketinggalan. Ini juga untuk pekerjaan bisa pakai ClickUp, tapi tergantung ya, teman-teman bisa pakai apapun tools yang memang udah nyaman. Tapi intinya ini untuk pekerjaan juga clear siapa yang in charge untuk apa, terus timelinenya sampai di mana, dan sebisa mungkin nggak dibuat urgent. Untuk yang lebih deskriptif bisa pakai Notion juga, dan bisa diperjelas juga level of urgency dan level of priority-nya. Apakah high, medium, low, butuh support dari siapa. Tapi ini lebih kayak aktivitas pekerjaan yang harus berbagi dengan orang lain gitu ya. Nah, saya pengen bahas juga ini di bagian terakhir untuk part 3 ini, and please stop me if I'm running out of my time. Jadi sebenarnya manajemen waktu itu juga bukan cuma soal manajemen waktu kita pribadi, tapi manajemen prioritas yang sedang kita kerjakan gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang kalau tidak bisa kita kerjakan sendiri, kita harus berani minta tolong atau berani mempercayakan orang lain untuk bisa membantu kita gitu ya. Karena honestly, if I were to do everything, jadi saya sekarang dosen juga di Unhas, kerja juga di Bank Dunia, terus ngerjain juga hal-hal lain gitu kan, kayak yang sekarang di Bali ini gitu kan. Jadi if I were to work alone, pasti nggak mungkin bisa. Jadi saya juga punya tim, misalnya yang di Palu Produktif, I have a big team, nggak big juga sih, kayak 20-an orang yang aktif untuk mengorganize semuanya. Jadi kalau ngelihat Instagramnya itu super aktif, honestly di balik itu bukan cuman saya tok. Jadi saya cuma ngasih kayak high level strateginya, sisanya itu ada orang yang bisa mengeksekusi. Nah, pentingnya time management itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan kemampuan leadership. Kalau kita punya kemampuan leadership yang baik dan bisa mengelola orang atau tim kita dengan baik, biasanya kita jadinya bisa fokus ke hal-hal yang memang lebih strategis gitu ya. Jadi waktu kita tidak terkuras untuk melakukan berbagai macam hal yang mungkin trivial gitu ya. Jadi semakin ke sini kita harus bisa menempatkan diri untuk bisa melakukan atau untuk bisa mendelegasikan pekerjaan. Nah, ini ada beberapa kriteria yang bisa dipakai untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut perlu didelegasikan atau tidak, gitu ya. Tapi ini nanti dibaca aja karena lumayan panjang. I'll share the deck after this mungkin melalui Sam ya.
Nah, kalau misalnya kalian kerja individu, nggak ada timnya gitu kan. Mungkin tadi ada yang bertanya, terus gimana kalau saya nggak ada tim gitu kan? Saya cuma kerja sendiri. Kayak ya saya juga ada beberapa project yang saya juga kerja sendiri. Ibarat apa rantai makanan gitu ya, kita kayak ikan-ikan kecil gitu yang ada di bawah rantai makanan. Jadi orang yang paling kecil nggak bisa kita delegasiin ke orang lain. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya kuncinya di komunikasi dan mengelola ekspektasi gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya baru kerja nih di sebuah organisasi, nggak ada tim yang kita bisa delegasin atau kita bisa atur, intinya di komunikasi sama mengelola ekspektasi karena selalu ada trade-off dari output yang kita bisa kerjakan. Biasanya pertukaran antara kualitas, harga, dan kecepatan. Dan kita hanya bisa memilih 2 dari 3 ini. Kalau misalnya kita pengen pekerjaannya itu berkualitas dan juga murah, otomatis akan makan waktu yang lama. Kalau kita pengennya murah dan cepat, otomatis kualitasnya agak agak kurang gitu kan. Kalau kita pengennya yang em, berkualitas dan cepat, otomatis harganya mahal. Jadi dari 3 ini kita cuma bisa pilih 2. Jadi itu yang harus kita bisa komunikasikan juga sebagai seseorang yang mendeliver output tertentu gitu ya. Oke, mungkin waktunya udah habis, tapi saya masih ada satu part lagi tentang managing energy and very quickly on this. Sebenarnya mau bilang bahwa work-life balance itu sebuah ilusi, jadi tidak ada istilah kayak 50-50% balance, kayak 50 hidup, 50 bekerja gitu kan. Karena udah pasti justru kuncinya mencintai pekerjaan sih. Kalau kita emang suka sama pekerjaan kita, that's an integral part of your life and you love it anyway and that's how you live ya kayak you express yourself through your work juga and that's part of jadi for me it's never like a work life balance but it's about finding a meaning in my work jadi makanya bisa tetap produktif and then sharpen the saw as in istirahat itu sangat penting jadi menggunakan waktu itu bukan cuma masalah spending time, tapi juga menginvestasikan waktu, termasuk untuk istirahat dan mengembangkan diri sendiri. Jadi pada saat teman-teman ikut kelas kayak gini, sebenarnya it's not that you're spending your time atau wasting your time, tapi you're actually investing your time. Jadi sama kayak uang, sama kayak sumber daya, waktu itu juga bisa diinvestasiin. Kalau misalnya kita pakai untuk mengembangkan diri sendiri, it's part of us investing in ourselves dan itu adalah aktivitas yang nanti ada return-nya, ada balikannya gitu. Dan makanya saya juga suka sekali belajar karena itu salah satu manifestasi penggunaan waktu yang ada return-nya gitu ya. Jadi bukan cuman hilang begitu saja. Healthy lifestyle, maybe everybody knows this kalau udah masuk Youth Dozer. Tapi ini managing energy yang saya sampaikan adalah pentingnya kita juga mempraktekkan gaya hidup sehat gitu ya. Dan ini spirit dari Youth Dozer juga. Gimana kita oke, ini apa waktunya udah habis untuk sharingnya. But anyway, ini penting banget. Jadi healthy lifestyle itu sangat penting pada saat kita mau belajar mengatur waktu gitu ya. Karena sebagaimanapun kayak sesibuk apapun kita gitu ya harus benar-benar bisa ngeblok waktu untuk olahraga, untuk bergerak lah paling tidak. Terus lihat makannya dan apa tidurnya, istirahatnya juga gitu ya. Karena kalau misalnya ini yang kita korbankan, jadinya malah nggak bisa, oke sisanya energinya udah habis gitu ya, dan nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang penting untuk hidupnya. Oke, kayaknya ini masih panjang sebenarnya. Jadi, anyway, silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang prokrastinasi, itu juga menarik kalau ngomongin tentang waktu. Tapi essentially harus cari tahu dulu apa penyebab prokrastinasi. Biasanya orang prokrastinasi itu karena perfeksionis gitu ya. Jadi pengen segala sesuatunya itu sempurna dan bagus. Makanya kayak ditunda-tunda sampai last minute. Tapi ternyata lebih baik selesai dulu. Jadi saya ada kayak kalau orang yang suka menulis itu kayak shitty first draft gitu kan. Kayak draft pertama yang emang udah pasti jelek gitu. Jadi mulai dulu aja anyway nanti bisa direvisi dan lebih bagus kayak gitu karena ada progresnya dibanding kayak ditunggu sampai ada inspirasi tapi ternyata nggak kelar-kelar malah masuk ke kuadran 1 aktivitasnya jadinya urgent tapi penting jadinya outputnya nggak terlalu berkualitas. Overthinking datangnya itu biasanya dari keinginan kita mengatur hal-hal yang tidak ada di dalam circle of control kita.
Jadi kalau kita pengen manage energi kita untuk tetap fokus, ya kita fokusnya ke hal-hal yang kita bisa kontrol gitu ya. Sisanya itu ya mungkin it doesn't have to be consuming our thoughts. Okay, I promise you this is the last statement, tapi ini terbagi dalam 3 slide. Jadi ini ada gambar di layar teman-teman, orang yang lagi lari di treadmill. Nah ini kan pasti dia berkeringat gitu kan, sangat capek, lelah dengan hidupnya gitu ya. Kalau di Reels itu biasanya kayak lagi capek-capeknya, terus ngelihat apa. Tapi essentially this person is very tired, but he's not essentially productive. Nggak bisa dibilang produktif juga karena dia nggak gerak kemana-mana kan. Dia lari di tempat nih sebenarnya. Kadang kita kayak gitu juga nggak sih? Kayak merasa capek banget ngerjain banyak hal, tapi kita nggak ngerasa ngelakuin progres. Kayak lari di tempat kayak gitu-gitu aja dari dulu. Sibuk-sibuk aja tiap hari, tapi nggak ada progresnya gitu kan. Nah, ada juga orang yang oke dia berpindah tempat gitu ya. Dia sepertinya ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya, tapi justru ke arah yang salah gitu ya. Jadi kayak harusnya lari ke kiri, dia malah lari ke kanan. Oke, ada perubahan, tapi unfortunately to the wrong direction. Karena tadi masalah pada saat kita mengatur waktu, makanya tadi kita di awal kita bahasnya itu sebelum teknis ngatur waktunya, kita tentukan dulu prioritasnya mau kemana gitu kan, supaya aktivitas yang kita gunakan itu membantu kita lebih dekat ke visi tersebut. Nah, jadi I'm going to close with this. Sebenarnya kita juga perlu belajar strategis, dan biasanya strategis itu datang dari pemahaman kita dari Pareto Principles gitu ya. Biasanya 80% of the output comes from 20% of important input. Jadi kita harus bisa ngerti dulu 20% input yang penting dalam hidup kita itu yang mana, dan kita fokusin energi kita di hal-hal yang memang punya yield yang paling strategis, yang paling besar. Jadi nggak semua hal yang come across our radar itu harus dilakukan kalau memang outputnya tidak sebesar itu. Jadi kita fokusin energi kita ke hal-hal yang memang relevan gitu ya. Tapi at the same time saya juga prinsipnya orangnya pengen nyoba gitu. Jadi walaupun saya udah ngerti, misalnya um, input 20% saya itu dari digital development diplomacy, but I also like to explore new things supaya hidupnya jadi nggak membosankan juga gitu kan, karena selalu ada challenge yang baru. Ternyata masih ada, but anyway, I think I'm gonna stop there. Saya rasa saya bakal, I think I'm gonna stop here. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, kayaknya masih ada 30 menit ya. 30 menit lebih, feel free, dan mungkin bisa lebih ke arah diskusi juga kali ya. Kalau misalnya ada yang mau share pengalamannya juga silakan. Mungkin saya kembalikan ke Sam. Oke. Ya, over to you. Thank you, Biondi. Teman-teman, tadi kita udah dengerin paparan dan sharing dari Kak Biondi. Semoga ada pelajaran-pelajaran atau insight-insight baru yang bisa ditarik dan berguna buat kita. Sekarang kita tanya jawab dulu karena waktu kita terbatas. Jadi silahkan buat teman-teman yang pingin bertanya, boleh tulis di kolom chat atau raise hand. Nah, ini di kolom chat udah ada satu yang bertanya dari Muhammad Rizky Tiputra. Aku akan bacain buat Biondi. Pak, izin tanya, saya pekerja yang punya job desk 4 item ABCD, di mana poin-poin itu masing-masing punya uraian flowchart yang panjang, sehingga pekerjaan saya seperti itu jadi bingung mana yang harus diprioritaskan. Tapi kadang kalau saya ingin delegate ke orang lain, satu, SDM di perusahaan saya belum berani rekrut orang baru untuk membantu pekerjaannya. Kedua, saya kadang kalau harus delegate ke orang berarti ada kerjaan tambahan, jadi harus ngajarin orang lain yang kadang menambah timing saya juga dan malah jadi pending kerjaan. Nah, jadi apa pendapat Pak Biondi dan saran sebaiknya supaya pekerjaan saya punya flow yang lancar dan tidak ada pending? Oke, wah ini lumayan kompleks situasinya, dan mungkin ada part yang nuansanya itu tidak bisa tergambarkan dalam kalimat ini. Jadi pada saat saya kasih input bisa disesuaikan lagi gitu ya, sesuai konteksnya. Nah, kalau yang pertama itu SDM kurang gitu ya. Nah, ini sebenarnya
Ada kalau circle of control, circle of concern, di tengahnya lagi ada circle of influence. Mungkin jumlah orang yang ada di dalam tim kita itu bukan part of control kita, tapi kita bisa menginfluence. Misalnya menginfluence board of management-nya atau orang HR-nya untuk showing the case bahwa oh kita memang sangat kekurangan orang untuk bisa mendeliver output yang diharapkan. Jadi komunikasi secara terbuka dan mengelola ekspektasi itu memang tidak terelakkan. Dan mungkin secara gamblang juga bisa dikasih tahu, istilahnya kalau di negosiasi itu harus bisa membuat orang yang terlibat, stakeholder-nya itu merasa bahwa mereka yang mengambil keputusan. Jadi dari situ biasanya tercipta win-win solution gitu ya. Jadi jangan cuma kasih satu opsi. Kalau kayak gini kan mungkin sepertinya seakan-akan the only option adalah menambah orang. Padahal mungkin ada opsi-opsi lain di luar itu. Kayak, oh kalau misalnya orangnya masih seperti ini, mungkin waktu pekerjaannya bisa diperpanjang. Jadi nggak deadline-nya dalam 3 bulan selesai. Misalnya dengan proses yang cuma ada 3 orang, berarti mungkin butuh 5 bulan start gitu ya. Atau mungkin uh, output output dari pekerjaan yang dikecilkan skopnya itu juga opsi ketiga gitu kan. Jadi mungkin ada opsi-opsi lain lagi. Jadi di sini diperlukan juga kreativitas untuk berpikir pada saat memang kondisinya kompleks di mana prosesnya ada panjang dan orang yang mendeliver itu sedikit. Mungkin kita bisa masuk ke circle of influence tadi untuk mempengaruhi orang-orang yang di dalam circle of control-nya dia adalah mengubah situasi ini gitu kan. Itu bisa di board of management-nya atau HR-nya gitu ya in this context, but make as if it's in their interest untuk bisa mengubah situasi tersebut. Karena kalau cuma dari kepentingan kita, ya mungkin mereka nggak peduli anyway. Mereka pedulinya ada uang gitu kan, cuan si perusahaannya making profits, etc. But if you can make it as if it's in their interest, ini kepentingan mereka juga untuk mengambil perubahan dan keputusan, dan berikan mereka nuansa bahwa ada opsi-opsi yang mereka bisa pilih. Biasanya sense of ownership dan urgency buat mereka juga untuk membantu kita mengintervensi dan mengubah keputusan yang memang ada di circle of control mereka, itu bisa jauh lebih berkembang. Jadi itu nomor satu gitu ya, masalah kekurangan orang. Tapi honestly, di hampir semua perusahaan itu kayak gitu. Saya juga bukan dari private sector, tapi di public sector juga kayak as if the first and only option pada saat kita lagi burn out dan kewalahan itu kayak kita memang kekurangan orang, kita perlu hire lagi gitu kan. Padahal di logika ekonomi itu juga ada saya diminishing return gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang masuk ke dalam sebuah tim, output yang bisa dihasilkan per individu kepala orang tersebut itu akan semakin sedikit gitu ya. Jadi semakin dia kompleks timnya, semakin banyak orangnya, sebenarnya ada return yang perlahan-lahan per kapita gitu, per orang itu bakal semakin menurun. Jadi menambah orang itu doesn't always the solution. It doesn't make sense It's not always the case bahwa kita perlu tambah orang. Kadang mungkin perlu simplifikasi proses, perlu mengorganize kembali scope of work-nya. Mungkin bisa ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Jadi mungkin ini perlu berpikir out of the box gitu ya untuk bisa menyelesaikan. Terus yang kedua, kadang harus delegate ke orang, berarti ada pekerjaan tambahan ya. Kalau saya justru ini exactly what I call as investing your time. Jadi kalau menginvestasikan waktu dengan berharap bahwa ada return at one point, itu justru sesuatu yang harus kita lakukan. Karena di pekerjaan sebagai atasan memang tugas kita adalah mementori orang-orang yang ada di tim kita juga. Jadi karena semua orang datang dari, misalnya dia udah jago nih, misalnya kayak proses rekrutmennya harus benar dulu supaya kita dapat orang yang trainable gitu ya. Jadi orang yang masuk ke dalam tim kita itu doesn't necessarily orang yang udah jago, tapi paling nggak dia bisa di-train dan bisa mengabsorb hal-hal baru supaya itu mempermudah proses pekerjaan setelahnya gitu ya. Tapi ini kan sebenarnya masalah acquisition talent-nya gitu ya. Tapi ini kan ceritanya udah ada di dalam timnya gitu kan. Nah, kalau udah ada di dalam timnya, um, menurut saya sih emang harus dilatih. Karena sejago apapun dia, konteks pekerjaan yang sekarang pasti beda dengan background dia.
Jadi emang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat itu. Jadi if you think this is a waste of time, then the question is apakah orang tersebut cukup trainable? Kalau enggak, then probably mungkin tidak secepat itu ya. I'm not the type of person yang secepat itu ngedismiss seseorang, karena menurut saya biasanya cuman butuh pendekatan yang berbeda gitu ya. Kalau misalnya orang ini rasa-rasanya kok dia nggak ngerti gitu kan, saya udah capek berulang kali ngomong tentang gimana ngelakuin sesuatu gitu kan. Mungkin perlu approach yang berbeda dan mungkin perlu bertanya juga secara dua arah, kayak nanyain ke dia apa sih kendalanya. Karena biasanya dari proses itu kita jadi bisa lebih berempati dan bisa lebih melihat pekerjaan itu dari sudut pandangnya dia juga. Nah, tapi yang namanya nge-mentorin, terus ngajarin teman tim untuk bisa mendeliver sesuatu itu akan ada return-nya. Jadi oke, memang sekarang kita habis waktu buat ngajarin seseorang, tapi di masa jangka yang menengah ke jangka panjang, kalau dia udah lebih autopilot, lebih bisa ngerjain dan lebih mengerti cara ngedeliver proses ini, otomatis itu akan membuat pekerjaan setelahnya jadi jauh lebih mudah, jadi jauh lebih lancar, dan itu yang akan menghemat waktu kita. Jadi oke, itu investasi di awal gitu ya. Tapi kalau misalnya dia jadi lebih pintar setelahnya dan lebih lebih align juga ekspektasinya, kadang bukan karena dia bodoh juga gitu ya, tapi karena ekspektasinya berbeda. Tapi dengan proses kita ngelatih dia, jadi ekspektasinya bisa lebih sama. Nah, itu akan lebih sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan. Dan itu malah jadi mempermudah pekerjaan nantinya. So always I think it's part of the boss responsibility untuk membantu nge-align ekspektasi itu juga. Masalah terbesarnya kadang bosnya atau atasannya pun juga nggak ngerti dia mau apa gitu kan. Itu yang kadang ribet. So if that's the case, then you have to sit down with yourself juga, thinking gimana sih sebenarnya orang seperti apa dan proses seperti apa sih yang ideal yang saya inginkan dari orang ini, baru setelah itu lebih banyak komunikasi juga. Gitu kali ya. Eh Rizky Triputra, hope semoga bisa membantu menjawab. Oke, thank you Biondi. Semoga itu menjawab sedikit kegelisahannya Rizky. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya, boleh di follow up di kolom chat ya Rizky. Tapi untuk sementara waktu, karena waktu kita terbatas, aku mau move on dulu ke penanya kita berikutnya. Sekarang yang raise hand ada Osha. Silakan Osha, boleh buka mikrofonnya dan sampaikan pertanyaan. Oke, thank you, Osen. Oke, selamat malam, Biondi. Nah, terkait dengan manajemen tadi, saya mau tanya, apakah ada proporsi persentase waktu yang ideal untuk penggunaan waktu untuk me time, untuk alone time, family time, dan productive time? Jadi, ini hubungannya dengan merawat tubuh, jiwa, dan roh ya. Kalau roh itu rohani. Nah, kalau tubuh itu berapa persentasenya dengan waktu untuk apa sih jiwa? Kalau jiwa tuh bisa nggak harus me time sih, alone time, family time juga bisa gitu supaya kita bisa balance nih ya. Jadi tubuhnya terawat, jiwanya terawat, dan rohnya terawat gitu. Thank you. Oke deh, thank you Osha. Boleh saya langsung jawab ya Sam ya? Nah, Ya, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya tidak ada pakem presentase waktu, proporsi waktu gitu ya. Karena biasanya yang kayak kayak gini tuh kayak di manajemen keuangan, biasanya orang bilang, oh sekian persen harus masuk savings, sekian persen harus masuk ke kebutuhan sehari-hari, terus setelahnya harus invest gitu kan. Nah, itu kayak udah ada pakemnya, tapi itu pun juga ada perdebatan biasanya, mana yang kayak apakah harus presentase atau justru lifestyle-nya nggak boleh berubah walaupun pendapatannya nambah. But anyway, that's a different thing. Nah, kalau untuk waktu, menurut saya bukan cuman masalah kuantitas, kayak proporsi waktunya gitu ya secara persentase, tapi lebih ke kualitas juga. Misalnya kayak, oke, workout sejam nih, atau bahkan 2 jam. Tapi kalau 2 jamnya di dalamnya main HP 45 menit, ya sama aja dengan bohong gitu kan. Jadi menurut saya sih bukan masalah proporsi
kayak persentase harus sekian persen, tapi lebih ke kualitasnya. Jadi pada saat misalnya urusan rohani gitu ya, kalau memang itu lagi silent time untuk berdoa ya, walaupun cuma 5 menit, menurut saya juga cukup kalau misalnya itu kita bahkan jadikan lifestyle kita, bahwa kita ya komunikasi secara prinsip gitu ya, harus sesuai dengan apa yang kita percayai, kayak value-value rohani kita gitu kan. Jadi it's not about, oh ini kalau saya pribadi, kalau mungkin di Muslim ya sholat 5 waktu dijalankan ya Ya. mungkin punya prinsip yang beda lagi. Tapi menurut saya lebih ke kualitas sih, bukan ke kuantitas. Jadi dari saya sih tidak ada pakem proporsi harus berapa persen, tapi yang jelas harus ngerti prioritasnya apa, dan itu dikasih waktu yang cukup untuk menjalankan prioritas tersebut dan fokus ke kualitas pada saat meluangkan waktu untuk hal tersebut sih, Yosha. Oke, Biondi, thank you buat jawabannya. Oke, cukup menjawab ya Osa ya. Ya Kosen, thank you. Oke, mungkin kalau aku boleh nambahin dikit Biondi, aku rasa pembagian waktu mungkin memang relatif banget, tergantung juga seberapa, satu, prioritas kita apa, dan dua, kualitasnya. Tapi mungkin kalau dari kacamata medis, mungkin kalau yang nggak bisa dinego mungkin waktu tidur kali ya. Jadi kayak itu lebih ada pakemnya, bahwa untuk dewasa gitu usia 18 sampai 64 tahun biasanya range normalnya di sekitar 7 sampai 9 jam. Jadi mungkin itu doang yang aku titip, sisanya mungkin agak lebih relatif. Oke, Thank ini you, great reminder. yes. Kita balik ke chatbox. Pertanyaan berikutnya di sini ada Rosiana Milantika. Kak, izin bertanya, jika ingin produktif tapi aktivitas yang ingin dilakukan itu selalu harus didukung dengan finansial yang aman agar bisa mengikuti kegiatan tersebut. Bagaimana caranya agar bisa tetap aktif dan tetap memiliki finansial yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas yang ingin dilakukan? Mungkin masalah ini berlaku bagi yang masih mahasiswa atau belum bekerja. Oke, aku mencoba mencerna juga pertanyaannya, mungkin not necessarily soal time management ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kalau mau dilakukan butuh dukungan finansial gitu. Nah, gimana caranya untuk bisa tetap aktif dan tetap memiliki finansial yang mendukung untuk menaikkan produktivitas? Gimana Biondi? Ya, ini sebenarnya lebih ke arah financial management juga. Tapi memang semuanya dibutuhkan. Kalau di Palu Produktif itu kita ada framework yang 5T itu, yang kita percaya semuanya harus dikelola. Jadi ada waktu, financial, juga treasury gitu ya. And then other three things. Jadi mungkin ini pertanyaannya lebih ke financial management, tapi principally harus lebih besar pasak daripada tiang. Jadi memang saya mengerti bahwa ada hal-hal yang butuh uang, tapi kalau misalnya gara-gara itu kita harus berhutang dan segala macam yang tidak produktif ya, kita lagi ngomongin konsep hutang produktif ya, oke, that's understandable. Tapi kalau hutang tidak produktif itu tidak dianjurkan, kayak hutang konsumtif gitu ya. Jadi kalau emang belum ada sumber daya yang cukup untuk membiayai hal tersebut ya sebaiknya tidak. Terus mungkin bisa tambahkan juga sumber-sumber pendapatannya dari side hustle gitu ya. Terus mungkin bisa consider juga anak tangga, financial stability itu dari saving, terus insurance, baru setelahnya investasi dari yang resikonya rendah dulu. Karena kadang anak muda ada yang tiba-tiba langsung investasi kripto gitu kan. Padahal asuransinya nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi pada saat ada emergency situation malah jadi kalang kabut, nggak bisa membiayai hal tersebut. But anyway, mungkin kita bisa bikin kelas lain terpisah tentang financial management, tapi memang penting untuk bisa mengelola keuangan juga selain mengelola waktu dan kesehatan. Gitu dulu Oh, kali ya, Kak Sema. sip. Yang kita lanjut ke penanya berikutnya, mungkin karena di sini ada yang raise hand juga, aku lanjut ke yang raise hand dulu ya. Ini baca urutannya dari mana ya? Elgat ya kalau nggak salah. Ini berarti Elgat dulu, silahkan. Oke, makasih Kak Sem. Baik, salam kenal Kak Biondi. Saya mau tanya Kak, yang tentang procrastinating yang tadi itu, kalau misalnya, kan saya sebenarnya orangnya juga suka nunda-nunda gitu ya.
Jadi kalau misalnya lagi ngerjain tugas, jadi kayak terdistract buat misalnya buka sosial media dan lain-lain. Itu mungkin nggak sih Kak ada pembeda mana yang procrastinating biasa atau yang udah kronis gitu? Maksudnya yang butuh professional help itu ada gak sih Kak eh, cara mengatasinya biar nggak jadi parah gitu procrastinatingnya? Terima kasih. Ya, wah ini saya mungkin bisa dibantu Sam kalau udah ngomongin profesional ini ya, help urusan kesehatan. Tapi kalau dari kacamata saya, sebenarnya kalau itu udah affecting your mental health, nah itu yang mungkin seek professional help untuk mental health issue-nya. Tapi untuk prokrastinasinya sendiri, memang sih kayak menurutku dengan adanya sosial media, kayak attention span kita itu jadi sangat tipis gitu kan. Jadi sangat mudah untuk kayak teralihkan pikirannya ke sesuatu yang lain. Jadi kalau memang ini isu di Elgat, ya memang harus apa ya willpower-nya untuk mengisolasi diri untuk mengerjakan sesuatu itu harus ditambah dan itu bisa apa ya bisa mengkondisikan juga. Jadi misalnya kalau udah tahu seperti itu pada saat bekerja mungkin bisa di-silent-kan dulu handphonenya atau mungkin ditaruh di tempat yang agak jauh dan mungkin nggak perlu selamanya. Jadi bisa coba dulu kayak porsi waktu yang lebih manageable. Misalnya 15 menit dulu deh. Biasanya kalau ibarat prinsip fisika gitu ya. Lupa lagi namanya. It's at the top of my mind, but I just don't remember. Jadi kayak sebuah prinsip yang menyatakan bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah bergerak itu lebih mudah Inersia. dibanding inersia. That's, that's what I wanted to say, sorry. Ya, jadi ada inersia biasanya. Jadi kalau saya udah memulai, biasanya flow untuk bisa meneruskan hal tersebut jauh lebih mudah. Energi yang dibutuhkan untuk meneruskan hal tersebut lebih sedikit dibanding memulai sesuatu dari yang diam menjadi bergerak gitu kan. Jadi mungkin bisa coba dulu kayak 15 menit, mulai dulu gitu kan, isolated. Biasanya setelah itu akan mau kayak flow setelahnya itu akan jadi lebih mudah untuk diteruskan. Tapi kalau misalnya dari awal udah handphone di dekatnya, terus kepalanya juga di situ terus gitu kan, otomatis kalau misalnya memang typically mudah untuk terdistract, itu akan jadi sulit sih. Jadi to summarize, mungkin satu bisa kondisikan ruang lingkup kerjanya gitu ya supaya bisa fokus. Terus yang kedua, biasanya ada yang saranin juga dan ini saya juga sepakat sih sebenarnya multitasking itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Dan men and women are equally bad at multitasking. Ada yang bilang juga kayak perempuan itu biasanya lebih multitasking daripada cowok. Tapi saya juga ada baca beberapa jurnal yang menyatakan itu bukan karena dia perempuan, tapi lebih karena ekspektasi sosial masyarakat terhadap perempuan yang membuat dia akhirnya nggak punya opsi selain multitasking gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dia multitasking pun juga baik cowok maupun cewek itu sama-sama tidak dianjurkan untuk melakukan itu gitu ya. Bukan berarti kita nggak bisa hidup dengan different priorities gitu ya. Karena mungkin ada juga yang multi-potentialite gitu ya. He can be A and B and C. Tapi pada saat melakukan sesuatu ya fokusnya lagi di situ sebelum mungkin bisa pindah. Mungkin I'm actually touching something else here, but what I wanted to say adalah um, kadang kalau misalnya memang you can be like doing different things at once, tapi pada saat udah commit ke satu hal at that given moment, coba fokusin dulu pikirannya ke satu hal itu. Jadi nggak yang shifting every now and then gitu sih. Itu akan membantu juga biar bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi pada saat mengerjakan sesuatu. Oke, siap. Makasih Kak Biondi. Thank you, Agat. Oh, suaranya Sam di aku kayaknya hilang. Iya. Dari Oke. suara nih. Oke, ya. Oke. Thank you Elgat dan Biondi. Tadi mungkin Biondi sempat nyebut juga soal professional help untuk prokrastinasi. Mungkin kalau dari aku yang bisa aku tambahkan adalah kenali dulu juga sebenarnya apa penyebab prokrastinasinya. Paling sering prokrastinasi itu terjadi sebenarnya karena kita tidak bisa deal dengan perasaan negatif ketika kita
overwhelmed dengan suatu hal yang besar gitu. Tapi bisa juga memang prokrastinasi disebabkan karena memang kondisi mental yang udah ada duluan, misalnya kayak depression atau mungkin ada anxiety gitu. Jadi memang sudah ada kondisi mentalnya. Nah, professional help itu khususnya dibutuhkan untuk yang seperti itu, yang punya ada kondisi mentalnya gitu ya. Nah, memang kalau misalnya kita nggak yakin sebenarnya ini kita ada atau tidak gitu, kita boleh consult aja dengan psikolog. Sekarang di banyak puskesmas sudah ada, jadi bisa coba consult aja gitu. Tapi ingat bahwa prokrastinasi itu jangan malah bikin kita ngerasa kayak, aduh aku nih anaknya pemalas ya, terus akhirnya malah jadi punya image yang negatif terhadap diri sendiri. Karena it can be something yang very normal sebetulnya. Karena memang manusia itu ketika overwhelmed, kita cenderung mencari instant gratification atau cari escape gitu. Misalnya ke social media, atau sesuatu yang lebih menyenangkan gitu. Jadi akhirnya malah nggak mengerjakan pekerjaan yang sulit itu. Gitu, mungkin yang bisa aku tambahin. Sekarang aku lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Halo Kak Biondi, terima kasih untuk sharing materinya. Ini kayaknya kalau tadi aku baca sekilas, kayaknya nggak necessarily juga berkaitan sama time management, tapi aku bacain aja. Aku ada beberapa pertanyaan. How do you see yourself in 5 years from now? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanya kalau interview. Jadi penasaran kalau employer nanya gitu sebenarnya untuk tahu apa. Terus setelah ada plan, boleh share-kah Kak gimana tips supaya bisa konsisten dan stay motivated untuk achieve goal-nya? Nah, cerita sedikit, aku kerja di private sector dan pengen lanjut S2, tapi yang tadinya mau start dari 2022 malah ketunda-tunda. Ada beberapa alasan yang bikin aku bingung. Satu, bimbang mau jurusan apa. Kedua, pikiran kalau belum menguasai dan perform di kerjaan sekarang. Boleh share pandangan kakak terkait topik ini? Jadi mungkin yang pertama dulu, yang pertama nih kayaknya soal kalau misalnya ditanya how do you see yourself in 5 years itu sebenarnya kenapa sih gitu? Oh, tergantung biasanya kalau jawaban realistisnya dan pragmatisnya kali ya, ya karena dia pengen tahu lo bakal loyal atau enggak gitu kan. Kalau misalnya udah clear bahwa em, kayak future goals-nya itu nggak align dengan pekerjaan ini, most likely then within a very short period of time, lo udah bakal nyari opportunity lain lagi. Jadi ini kayak hanya sebagai sebuah batu loncatan. Tapi kalau dia lihat bahwa, oh kayak future goals-nya itu cukup align dengan posisi ini, dan dia pun juga ngerti bahwa si orang baru ini mungkin bisa bekerja dengan lebih passionate, karena ini align gitu kan sama future-nya dia. So, one of the reason biasanya ditanyain itu seperti itu. Another reason juga bisa bisa apa ya, secara tidak langsung memberitahu ke employer-nya bahwa si kandidat ini adalah orang yang driven, yang juga sudah membayangkan masa depannya seperti apa, dan itu bisa jadi proxy untuk si employer-nya tahu orang-orang yang self-motivated itu biasanya tanpa harus disuruh terus-menerus dan harus diawasi terus-menerus, at least mereka juga bisa mengontrol diri sendiri. Jadi biasanya itu, tapi they can have different motivation juga sih buat nanyain itu. Yang mungkin saya pengen tahu justru kenapa muncul pertanyaan ini dari Will, dan mungkin itu yang pengen saya tahu, apakah ada pengalaman tertentu, terus ada kesulitan tertentu untuk menjawab pertanyaan seperti ini gitu kan. Dan yang penting sih harus genuine ya, karena kalau dibuat-buat biasanya itu akan membuat crack di aplikasinya. Jadi kalau misalnya dia ngerti passion dia sebenarnya nggak di situ, terus dia apply pekerjaan ini, tapi supaya terdengar seperti align, akhirnya visi jangka panjangnya sedikit dibuat-buat gitu kan. Tapi begitu ada follow up question untuk menggali itu, nah itu biasanya akan membuat ada friksi gitu loh. Jadi agak berbeda dengan apa yang dinyatakan sebelumnya. Jadi at throughout the point sebenarnya kan proses interview itu adalah proses dua arah, supaya si interviewnya nemu kandidat yang tepat, dan supaya kita pun sebagai misalnya yang apply pekerjaan juga menemukan employer yang tepat dengan visi jangka panjang kita juga gitu kan. Jadi kalau emang itu bukan visi kita, kita nggak perlu ngarang gitu bahwa apa kayak tiba-tiba bikin cita-cita yang berbeda supaya terdengar sama nih dengan apa yang dicari interviewernya. Karena itu bakal rugi di kitanya sendiri kalau kita masuk ke pekerjaan yang sebenarnya kita nggak sukai anyway. Itu kan. Oke, itu yang itu. Terus yang kedua,
gimana supaya tetap konsisten dan stay motivated. Em, apa ya? Mungkin tadi itu kayak short term project-nya apa. Jadi bukan cuman punya long term vision, tapi apa sih yang bisa dilakukan di saat sekarang ini yang membawa kita lebih dekat ke sana gitu. Jadi kalau kita udah ada small wins, itu biasanya akan bikin kita lebih semangat untuk maju karena what gets appreciated itu gets done more and more gitu kan. Jadi kalau kita merasa kita bagus di hal tersebut, kita membuat progres sedikit demi sedikit dan kita ukur itu dalam jangka waktu yang lebih pendek. Biasanya small win seperti itu yang akan jadi pijakan kita untuk bisa melangkah lebih maju lagi. Karena misalnya ini ya, punya cita-cita lanjut S2, tapi nggak pernah ada action yang jelas untuk bisa mengarahkan kita lebih dekat ke arah sana gitu ya. Bahkan jurusannya apapun juga kayak di sini sepertinya kondisinya masih agak bingung gitu kan. Tapi dengan kebingungan itu, saya mau bilang juga kita harus berdamai dengan uncertainty dan changes dan be flexible with those. Jadi pun kalau misalnya masih bimbang nih jurusannya apa, tapi coba tulis dulu deh opsinya apa. Jadi nggak harus nentuin satu. Karena ini bukan pasangan hidup gitu kan yang harus satu. Jadi tentuin dulu misalnya opsinya mau apa nih, kesehatan kah, nutrisi kah, atau apa gitu. Jadi opsinya apa aja. Terus mulai riset di jurusan-jurusan itu. Nanti makin banyak informasi, biasanya opsi kita itu akan semakin narrow juga anyway. Jadi pada saat berproses nanti kayak akan semakin sempit tuh dan semakin kelihatan apa yang paling visible. Di beberapa orang bahkan bisa apply kayak ke 10 sekolah di saat yang bersamaan untuk tahu dia mana yang nerima dia gitu kan. Nanti kalau misalnya dari 10 yang nerima cuma satu, ya udah nggak perlu bingung lagi kan, udah jelas cuma satu itu yang mungkin gitu kan. Jadi udah nggak perlu galau lagi, langsung bertindak aja. Kalau misalnya yang terima 3 sekolah, ya itu urusan, itu pusingnya pusing nanti. Dan itu pusing yang bagus gitu kan, karena ternyata ada 3 yang keterima. Tapi nggak perlu dipusingin sekarang. Jadi menurut saya kalau emang masih bingung, coba consider dulu semua hal, tapi harus segera ambil keputusan. Karena lebih bagus um, dealing with that, tapi tetap dengan melangkah maju dibanding terlalu mau sempurna gitu kan, tapi akhirnya tidak ada progres apapun karena tidak mengambil keputusan sama sekali. Terus yang ke 2.2, belum menguasai dan perform di kerjaan yang sekarang. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena we are not our work. Jadi kita nggak perform harus pindah mungkin at some point, apalagi ini tujuannya mau lanjut kerja, lanjut kuliah gitu kan. It's okay. I mean, in maybe a month people are gonna forget anyway gitu kan. Jadi we live our life on our own terms aja. Kalau emang pengen lanjut sekolah, ya harus ambil langkah untuk bisa lebih dekat ke goal itu sih. Jadi nggak perlu terlalu khawatir masalah belum menguasai atau belum perform di pekerjaan yang sekarang. Karena gua pun yang mungkin udah beberapa tahun, tetap gua merasa insecure. Tetap gua merasa nggak perform. Jadi kalau mau nunggu itunya mau sampai kapan gitu kan. Karena selalu ada aja. Justru itu mungkin tanda yang bagus gitu ya. Kayak kita merasa belum menguasai, berarti kita at least kalau kita turn itu jadi drive untuk kita belajar terus, ya itu malah jadi bagus kan. Selama kita memang ambil tindakan sih untuk berkembang. Itu dulu kali ya. Saya nggak tahu, semoga mungkin kalau Wildan mau ada feedback juga silakan. Oke, thank you Biondi buat pertanyaannya. Mungkin aku mau nambahin juga sedikit karena ini kan sebenarnya kalau dari cases kayaknya mirip juga dengan prokrastinasi ya. Dia menunda nih kayak rencana S2-nya gitu. Mungkin tadi ada feeling overwhelmed bisa, tapi mungkin yang kamu bilang bisa juga perfeksionis nih karena kayak dia kayak pengen rasa dapat jurusan yang tepat, terus pengen dia juga udah punya mastery juga di bidang yang mungkin dia kerjain gitu. Jadi mungkin ada itu juga. Jadi mungkin harus di tackle. Tapi mungkin yang aku mau tambahin adalah yang aku pernah ngepost sebenarnya di Instagram aku soal S2, bahwa kayak mungkin
kita perlu cek lagi ke diri sendiri, apakah kita benar mau ngejar ini karena kita yakin manfaatnya buat kita, atau cuma simply karena semua orang di sekitar kita udah S2, dan terus kita kayak FOMO gitu, kayak wah nggak mungkin nih gue masa nggak S2 gitu. Semua orang udah S2. Jadi coba tanya lagi, karena kayaknya kalau kita ketemu alasan internalnya, internal drive-nya akan lebih mudah untuk kita bisa stay motivated kayak tadi tanyain gitu, untuk achieve the goal gitu. Aku rasa mungkin itu sih. Oke, terus sekarang lanjut ke yang sudah raise hand. Silahkan, ada Rifki Lutfiansyah. Oke, Kak. Salam kenal Kak Biondi, Kak Samuel, Kak Brian. Perkenalkan, aku Lutfi. Sebelumnya aku mau nanya nih, Kak. Aku boleh nanya di luar dari pertanyaan ini, guys. Soalnya aku tertarik banget sama komunitas gitu, Kak. Tadi kan Kak Samuel, kalau nggak salah, sempat notice ya tentang kayak komunitas yang telah yang dibuat atau yang diikuti oleh Kak Biondi. Aku boleh nanya gak, Kak? Oke, Yes. Kak, Oke. Kak Biondi, aku izin tanya, Kak. Aku sangat tertarik banget dengan komunitas gitu, Kak. Aku sempat pikir kayak untuk ngebuat sebuah komunitas gitu, Kak, di mana ini pasti kayak satu garis gitu, Kak, sama perkuliahan yang aku ambil. Kak, di sini aku ingin meningkatkan tentang kesehatan, entah itu kesehatan kebersihan atau apapun itu nih, Kak. Nah, Kak, bagaimana sih, Kak, kalau misalnya cara kita untuk membuat sebuah komunitas gitu, Kak, dan kira-kira pemimpin apa sih, leadership apa sih yang kita butuhkan untuk memimpin sebuah komunitas? Karena kan komunitas kan beda ya dengan sebuah organisasi yang di sekolah ataupun yang di kuliah kan. Gitu sih, Kak. Thank you, Kak. Kalau tidak salah, correct me if I'm wrong, Sam kayaknya ada sesi juga ya tentang leadership sama building a community. Jadi mungkin lengkapnya nanti akan lebih banyak diulas di pertemuan tersebut. Kalau dari saya sih, community itu emang harus, yes it needs leadership, tapi juga harus ada apa sifatnya harus organik juga. Jadi jelas ada kebutuhan terhadap pergerakan tersebut. Karena kalau pergerakan itu hanya sesuatu yang kita buat karena kayak ambisi pribadi, menurut saya itu sesuatu yang buruk gitu ya. Karena ada juga tuh yang bikin gerakan karena supaya pengen apa-apa gitu kan. Jadi lebih ke alasan-alasan untuk pribadinya sendiri. Sedangkan kita membuat komunitas itu karena satu, ada masalah yang jelas. Dua, align juga dengan misalnya calling kita secara pribadi, tapi bukan untuk tujuan diri kita sendiri gitu kan. Jadi misalnya kita melakukan kegiatan komunitas itu pun sebenarnya udah sesuatu yang altruistik gitu ya. Kita nggak bisa berharap dapetin apapun dari hal tersebut. It's more like we are giving something instead of getting something. Tapi indirectly, biasanya secara tidak langsung kita juga akan banyak belajar. Terus leadership bisa terasah segala macam. Tapi kita nggak bisa berharap di situnya. It's not part of the motivation. Jadi to start sebenarnya harus lihat dulu masalahnya apa. Terus memang ada organic needs. Terus terang yang paling produktif itu juga masalahnya kan clear ya tentang sumber daya manusia yang agak sulit di wilayah yang masih isolated, tertinggal juga pasca tsunami kemarin di 2018. Tapi yang butuh, dan pada saat saya udah mulai start, banyak validasi, orang yang memvalidasi juga bahwa mereka memang butuh hal ini. Jadi itu yang jadi engine saya untuk terus bergerak. Karena pada saat udah selesai batch 1, batch 2, saya juga sebenarnya mengevaluasi diri sendiri, apakah ini masih relevan atau enggak. Apakah orang memang membutuhkan ini atau tidak gitu ya. Dan ternyata saya dapat banyak feedback positif. Nah, akhirnya saya lanjutkan. Kalau misalnya waktu itu feedbacknya mungkin bilangnya ya udahlah kayak orang malas belajar anyway, kayak atau belajarnya udah capek di universitas, mungkin saya juga nggak bakal lanjut gitu kan. Jadi mungkin problemnya harus clear. Terus kedua, ada organic needs juga. Yang namanya community kan bukan cuma kita ya. Jadi ada orang-orang lain juga yang harus terlibat di situ. Jadi perlu melakukan validasi itu juga sih di orang-orang yang memang nantinya terlibat di community tersebut. Nanti mungkin lebih, karena ini tentunya kayak sesuatu yang butuh pembahasan yang lebih serius dan mungkin butuh waktu yang lebih panjang juga. Dan ini memang selalu seru gitu ya untuk dibahas. Dan nanti kalau nggak salah akan ada kelasnya juga ya untuk community. Yes, yes.
Sip. Yang tertarik untuk membangun komunitas, ini next class kita akan ada kelas sama Kak Verena, jadi jangan lupa ikutan ya. Tapi tadi semoga gambaran dari Kak Biondi menjawab sedikit pertanyaan dari Rifki. Nanti kita lanjut lagi di kelas yang berikutnya. Nah, ini kita waktunya sebenarnya sudah habis, tapi mungkin aku mau karena udah ada nih pertanyaan apa yang angkat tangan, jadi mungkin satu lagi ya yang angkat tangan dari Radit. Silahkan Radit, Oke, suaraku kedengeran nggak ya? kedengeran. Okay. Hi, Kabiandi. Thank you so much for the session. I really admire how you manage your time and how you manage everything juga with the priority scales as well gitu. Yang sebenarnya aku mau tanya adalah, sekarang kan ibaratnya aku lagi di fase kerja gitu ya, lagi merintis karir ibaratnya gitu. Gimana sih caranya kita bisa memanage waktu untuk kita bisa fokus sama satu komunitas, meanwhile kita ini tuh bener-bener di kantor tuh lagi banyak banget workload yang memang harus kita selesaikan gitu. Especially sekarang aku bekerja di bidang customer experience, di mana customer experience itu bergeraknya dari satu project ke project yang lain. Gimana sih cara bisa ngebalance waktu di tengah project-project yang kayaknya it seems endless gitu. Dan satu lagi, aku juga mau nanya sih sebenarnya perihal phenomenon di mana anak-anak mungkin yang habis kuliah gitu ya, baru fresh graduate gitu, mereka tuh sangat mengagung-agungkan hustle culture gitu, sampai mereka tuh bahkan they don't even need to rest gitu, they don't even need to laid back gitu loh. Gimana sih pendapatnya menurut Kak Biondi tentang hustle culture itu sendiri? Itu sih kalau dari aku. Sorry, aku cut dulu. Tapi mungkin bisa nggak sekalian, karena mungkin ada hubungannya juga ya. Ada pertanyaan satu lagi dari Wiwit di kolom chat. Dia nanya sebenarnya bagaimana strategi yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa kita terhindar dari kelelahan yang berlebihan atau burnout. Ini mungkin ada nyambungnya nih Bisa, sama bisa nyambung, bisa. Oke. Oke, thank you Radit, thank you juga pertanyaannya Wiwit. Ini juga mungkin butuh diskusi yang lumayan panjang gitu ya, tapi mungkin to make it short, emang harus blocking sih. Jadi harus ada block time untuk yang kita anggap prioritas. Jadi anggap aja waktu itu nggak ada untuk pekerjaan gitu ya. Jadi let's say sama kayak, oh ya memang kita harus tidur 7 jam minimal gitu ya, plus olahraga misalnya sejam, atau kalau nggak ada sejam ya 30 menit tergantung dari apa yang memang available gitu, untuk kita yang kita bisa afford gitu ya. Block that time and make it as if it's not there at all gitu kan untuk pekerjaannya Radit. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu sih, karena we can never give what we don't have. Jadi kalau misalnya emang dari awal itu udah di-block untuk sesuatu yang memang kita anggap penting, ya kita nggak akan nge-schedulein itu untuk pekerjaan. Dan menurut saya, apa ya, hustle culture itu, walaupun saya juga memulai pergerakan yang namanya palu produktif, orang juga mungkin mikirnya apaan sih kayak produktif, emang orang harus produktif terus gitu kan. Itu enggak juga sebenarnya, karena yang kita percayai di palu produktif juga produktif yang align sama purpose seseorang dan sustainable juga. Jadi kita bisa ke arah sana itu dengan yang merawat diri kita sendiri juga misalnya, terus mengejar atau mempursue hal-hal yang memang sesuai sama interest kita di luar pekerjaan juga gitu kan. Karena terus terang nggak semua orang bisa dapat atau bisa beruntung kayak menuhin konsep ikigai itu hanya di satu pekerjaan aja. Ada orang yang mungkin passionnya itu justru di luar pekerjaan, tapi dia dapatnya ya opportunity yang itu sebenarnya dia nggak suka atau dia nggak good, it doesn't fulfill ikigainya. Tapi dia nggak seberuntung itu untuk bisa dapetin satu posisi yang bisa tick all the boxes. Makanya dia kayak ada side hobby, ada olahraga, ada segala macam untuk bisa have that wholesomeness, untuk bisa fulfill their own satisfaction gitu kan. Dan justru itu yang lebih penting, that satisfaction dan sense bahwa kita fulfill kayak our inner drive. Menurutku itu lebih penting dibandingkan hanya ngoyo misalnya karena lagi building karir nih, jadi kayak pokoknya saya fokus di pekerjaan aja gitu kan. Justru lebih penting untuk looking at the long term, bukan cuman apa yang ada di saat sekarang ini gitu sih. Jadi oke, memang lagi bangun karir, emang harus fokus, harus bisa excellent gitu ya, harus bisa deliver
yang terbaik di pekerjaannya yang sekarang, tapi we are not, again, kita bukan cuman pekerjaan kita doang, kita kayak banyak layernya gitu kan, dan kita harus cater all of these rooms untuk bisa menjadi satu individu yang merasa utuh dan terfulfill semuanya. Karena kalau cuman ngisi satu ruangan doang, itu yang malah jadi nggak work-life balance sih. Terus ya itu sih mungkin kalau dari aku lebih ke ngeblok ya. Jadi emang diblok aja waktunya kalau misalnya memang itu untuk sesuatu yang sangat-sangat penting kayak istirahat, olahraga gitu ya, atau makan teratur. Otherwise mungkin sekali dua kali miss ya itu nggak apa-apa, don't beat yourself for that inconsistency. Tapi yang penting at least secara prinsip itu kita terapkan dan ada effort untuk ke arah sana. Karena memang nggak ada sih yang bisa menjalankan itu secara sempurna anyway. Jadi yang penting secara prinsip mengerti dan make progress every time. Kalau dalam kondisi di mana ya emang nggak ada opsi lain, kayak emang pekerjaannya sebrutal itu misalnya, dan maybe harus komunikasi sih ke ke timnya, ke atasannya. Dan menurut aku kultur bekerja yang terlalu hustle culture, yang terlalu toxic itu juga it's not good for your mental health for the long term. Jadi mungkin it's not a good tips, tapi di saat yang bersamaan mungkin bisa coba explore juga hal yang lebih align ke purpose-nya Radit. Saya juga mungkin bisa ngelakuin banyak hal kayak gini because of the flexibility given di pekerjaanku. Mungkin saya juga ngerti di Bank Dunia itu, tapi tergantung timnya gitu ya. Tapi in my case, I have authority over how I set my own time, karena deliverables-nya itu udah jelas dari awal dan di set per tahun gitu kan. Jadi pada saat nggak ada meeting, then I can set my own. Tapi itu memang butuh disiplin untuk bisa mendeliver hal-hal tersebut walaupun nggak ada yang supervise dan nggak tiap hari harus masuk kantor gitu kan. Dan kalau misalnya itu align sama Radit ya mungkin bisa coba sesuaikan juga. Jadi nyari pekerjaan itu bukan cuma sekedar penghasilan dan title, tapi juga menyesuaikan ke kulturnya sih. Kayak sometimes it's much more important than other things, kayak kultur bekerja. Kalau misalnya emang dari awal kayak kulturnya udah toxic yang harus kerja terus, ya maybe then it's not a good company after all. But it's just ya itu opini doang sih. But anyway, kalau dari aku sih harus bisa ngelihat hal-hal lain sih. Jadi bukan cuma pekerjaan tok yang dilakuin. Oke, Dari Sam gimana? sip. Dari aku mungkin nggak ada tambahan sih, Di. Jadi mungkin karena ini sudah pertanyaan terakhir, mungkin paling kalau dirimu nggak ada tambahan lagi, mungkin aku ringkas dan aku tutup. Ya, oke. Jadi tadi kalau dari paparan atau sharing dari Biondi dan pertanyaan dari teman-teman, sebenarnya aku nyatet beberapa hal-hal yang penting nih buat bisa dibawa pulang. Yang pertama tadi senang banget Biondi mulai dengan mindset ya. Jadi bahwa time is actually a finite resource. Jadi dilihatnya sebagai sebuah sumber daya yang terbatas. Sehingga dengan kayak gitu kita bisa melihatnya dari kacamata opportunity cost, tapi juga investment juga. Dan jadi opportunity cost itu berarti ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak bisa melakukan yang lain di suatu waktu gitu. Sehingga artinya ketika kita memilih waktu itu dipakai untuk suatu hal, kita sebetulnya sedang mengorbankan atau merelakan sesuatu yang lain. Nah, dari kacamata itu, baik lagi artinya kita punya pilihan nih. Dan setiap pilihan itu punya konsekuensi. Pilihlah pilihan yang mendatangkan return mungkin. Jadi sebuah investasi gitu, bukan cuma sekedar pilihan yang asal yang mungkin kita nanti akan sesali di kemudian hari. Jadi tadi mindset yang pertama tuh oke banget. Yang kedua, Biondi menekankan tadi soal pentingnya berencana. Tadi ada matriksnya Eisenhower. Nah, aku jadi inget juga ada quotes bagus dari Eisenhower. Dia pernah bilang gini, in preparing for battle,
I have always found that plans are useless, but planning is indispensable. Jadi kayak mungkin rencana kita nantinya useless karena hidup tuh banyak hal yang tidak terduga, harus berubah sepanjang waktu plans-nya, tapi planning itu penting banget gitu dan tidak bisa tergantikan. Jadi proses berencananya itu yang kemudian mengantarkan kita ke kesadaran bahwa apa sih prioritas kita, apa sih tujuan kita gitu. Itu yang mungkin perlu tetap dilakukan gitu ya. Nah, yang ketiga tadi Bjorny juga ngingetin untuk nyusun prioritas. Ada OKR tadi, Objective and Key Results. Kayak gue udah capek di kantor nih 8 jam ngomongin OKR, ketemu sini OKR lagi. Please banget Bjorny. But anyway, it's a very good tool sebetulnya untuk bikin kita kayak apa sih objektif kita, apa key results yang mau kita capai. Dan mungkin kalau aku boleh nambahin, ada namanya 4D, do, delay, delegate, delete. Jadi habis kita tahu prioritasnya, kita bisa tahu mana yang mau kita kerjain, do, atau delay, ditunda dulu, mana yang di-delegate ke orang lain, atau di-delete. Jadi memang sebetulnya nggak penting untuk dilakukan, jadi dihapus aja. Nah, tadi udah ada soal yang pertama tadi soal pilihan, terus berencana, prioritas, yang kemudian Bioni tadi bilang soal time block ya. Jadi soal komitmen sebenarnya. Jadi habis sudah tahu prioritas kita apa, tujuan kita apa, ya beneran komit gitu. Jadi ketika kita pakai, aku sangat nyaranin sih ini, dan ini yang bikin aku ngerasa kayak sekarang lebih berhasil untuk punya rutinitas olahraga dan hidup sehat yang lebih baik. Aku pakai planner atau kalender gitu. Jadi benar-benar ditaruh di situ, misalnya mau nge-gym nih, ya ditaruh di blok di waktunya gitu. Jangan cuman meeting atau kerjaan yang ditaruh di situ, tapi taruh juga kayak nge-gym misalnya, atau lari atau apa gitu, olahraga. Dan aku bahkan naruh juga kayak semua apa ya, rencana aku pengen catch up sama siapa, aku pengen ngobrol sama temanku, itu aku taruh di situ juga gitu. Dan itu yang kalau tadi Bioni nge-set gambar time jar, jadi ada toples, batu-batu besarnya itu dulu yang aku dahulukan gitu. Karena buat aku itu yang penting, hidup sehat, terus punya relasi yang baik sama orang gitu. Jadi aku taruh itu dulu, baru sisanya kita lihat, oh ternyata waktu kita yang tersisa tuh cuma segini. Nah yang terakhir mungkin tadi yang bagus banget ketika ditanya soal burnout, soal hustle culture, kita tuh ngajarin teman-teman di sini mengelola waktu bukan cuma semata-mata untuk produktif kayak kerja gitu, enggak, tapi juga untuk find meaning and fulfillment, karena dalam hidup sebenarnya itu sih yang paling penting. Kayak gimana caranya kita juga ketemu makna hidup dan bisa menikmati hidup gitu. Nah, jadi perlu banget keseimbangan antara produktivitas, kesehatan kita sama relasi. Nah, mungkin ini agak preskriptif ya, karena memang studinya memperlihatkan bahwa happiness manusia itu paling utama ditentukan dari kualitas relasi yang kita punya gitu, dan juga dari kesehatan kualitas tubuh kita gitu. Jadi please make time yang pertama-tama untuk hidup sehat dulu sama untuk relasi, and I think the rest can come later gitu ya, supaya kita punya keseimbangan dan juga punya meaning atau fulfillment. I guess that's all yang bisa aku wrap up dari Biondi. Gimana? Sudah, oke, ya. Nice. Well done, Oke. well done. Sip. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk. Buka kameranya untuk bisa diabadikan wajah-wajah ganteng dan cantiknya. On cam yuk, biar bisa apa namanya, kita capture bareng-bareng ya. Kapan lagi foto bareng Captain Biondi ya? Jadi artis. Wow. Sip. Oke, aku capture ya kalau gitu ya. Yap. Jadi, oke, slide pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, wait. Oke, slide pertama lagi, gaya bebas dong. 1, 2, 3. Oke, kita move ke slide kedua. Yuk, 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Sip, dan thank you semuanya. Back to Sam lagi. Oke, thank you teman-teman. Berarti sampai sini dulu pertemuan kita, kelas kita hari ini. Jangan lupa di kelas berikutnya nanti kita akan belajar soal membangun komunitas. Jadi stay tune dan hadir di kelas berikutnya.
Kemudian untuk teman-teman yang belum mengkontak mentornya, silahkan dianjurkan untuk mengkontak dulu mentornya. Mungkin kalau belum siap mentorship one-on-one dalam waktu dekat nggak apa-apa, tapi mungkin biar mentornya tahu dulu aja nih bahwa teman-teman adalah mentinya, dan mungkin janjian, karena takutnya jadwal mentornya padat gitu, jadi bisa booking dulu jadwalnya mungkin 2 atau 3 minggu lagi gitu. Sama jangan lupa tadi ya ada sayembara, ntar aku tulis juga deh di grup chat. Silahkan kalau mau sharing tips-tips praktik memulai hidup sehatnya, ntar bisa dapat voucher dari Elmen. Oke, segitu dulu teman-teman. Thank you banget ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye. Bye semuanya. Thank you Captain Biondi. Thank you, Kak. Thank you, Diondi. Thank you semuanya.